karena ada adegan semi hot. Ada adegan semi hot dan gua baru kedua kalinya ngelakuin adegan yang kayak begitu. Agak sedikit beban di guanya karena yang pertama tuh gue jatuh cinta sama. Lonely itu pasti akan ada. Seminggu sekali kadang-kadang suka berasa lonely. Cuman hebatnya manusia itu adalah semua tuh balik lagi ke mindset. Tipe cewek lu kayak gimana? Physically or Both. personality apa gimana? Dia harus lebih kecil dari gua. Kalau bisa rambutnya panjang. Kenapa rambutnya panjang? Pertanyaan yang bagus, Prince. Karena kalau rambutnya panjang artinya dia jaga badannya dia sendiri dengan bersih dan Iya ya? biasanya kayak gitu. Kayak misalkan gue tanya, lu pulang abis dari sini nanti bakal mandi apa enggak? Mandi apa enggak? Mandi. Nah, ada beberapa yang nggak mandi, nah itu gue nggak bisa tuh kayak gitu. Broken home dan segala macam ya itu nasibnya mereka, cuma bisa diperbaikin sebenarnya. Gue sendiri dari keluarga yang bisa dibilang broken home. My parents are Oh divorced. sorry man. Yeah, it's okay. I mean, Are you okay? I'm totally fine, bro. I'm all good. I'm all good. Rena, kamu cantik dari nih. Hey guys, welcome to episode 7 of Prinsip Podcast untuk kalian yang suka bilang gue itu orangnya prinsip banget, tapi sebenarnya lu nggak tahu kan prinsip lu apa? Oke. Kali ini kita bakal ngobrolin soal cinta sama seseorang yang dewasa. Langsung aja kita sambut Misha Chandrawinata. Terima kasih udah diundang ke podcast ini ya semuanya, walaupun nggak dibayar. Terima kasih. Waduh, jangan di-expose kayak gitu dong. Nggak bercanda. Cuman thank you. Kita baru pertama kali ketemu kan? Ya, baru pertama kali. Marcel. Siap. Jadi gue panggil lu apa, Kak? Kak atau Sa atau Syah aja lah. Syah. Kak tuh Syah. kayak lu berapa 21. Ya jauh sih emang. Misha aja. Misha. Misha aja. Oke, Misha ya. Oke, lagi sibuk apa nih, Misha, selain syuting? Gua lagi coba mengurusi pabrik yang lagi gue buat sama temen gua, bertiga sih totalnya. Dan kita baru dapet aja suntikan dana. Nah, gua tuh nggak tahu tentang operasional, tapi gua tahu tentang cara untuk memarketing. Karena gua dulu jurusannya marketing communication. Jadi lagi fokus di situ untuk secara bisnis ya. Tapi kalau untuk secara kerjaan, kemarin baru ngelakuin mikro drama series. Mikro drama series. Ya, baru pertama kali. Itu kayak gimana tuh mikro drama series? Awal jujur gue bingung sih karena dibilang ini bakal tayangnya vertikal. Oh, yang kayak semacam di IG Reels gitu ya atau di YouTube Shorts gitu ya? Jadi tayangnya cuma bakal bisa di HP doang. Iya. Terus gue bilang, terus sistemnya gimana? Ya satu episode 2 menit. 2 menit. Sedangkan adegannya gue lakuin 5 menit. Terus gue bilang, ini gimana potongnya nanti? Iya. Ya potong ya. Intinya kemarin lagi belajar di situ. Ternyata fasenya tuh agak cepet banget. Fast racing syutingnya. Kita lagi ngelakuin adegan nangis. Tambahin lagi nangisnya. Keluar mata, tambahin yang kiri. Lu pikir gue robot? Kayak bisa. Maksudnya agak kaget belajar. Itu kan soalnya platform baru, gue juga mau belajar. Jadi masih ngeraba-raba. Cuman udah ditawarin lagi, cuma lagi masih mikir karena ada adegan semi hot. Ada adegan semi hot dan gua baru kedua kalinya ngelakuin adegan yang kayak begitu. Agak sedikit beban di guanya karena yang pertama tuh gue jatuh cinta sama. Ini di ceritanya kan jatuh cintanya? Kagak aslinya. Interesting. Aduh, capek deh. Muka gue merah nih. Ya, sedikit merah sih. Tapi jujur ya Kak, I know very few artis-artis senior, tapi jujur tadi gue baru ngobrol sama temen gue ini, yang di belakang situ namanya Rena. Sebutin namanya, Rena. Rena Mau masukin Rena? Terus kita berdua kayak, gila muka lu kayak familiar banget deh, Misha. Kayak sering banget lihat dulu pas zaman-zaman sinetron, FTV. Berarti lu udah berkarir udah berapa tahun ya Kak? Jujur ya? Iya. 18 tahun. 18 tahun. Dari tahun berapa tuh? 2007. 2025 minus 18 tahun. 2007 gue tapi baru aktifnya. Menurut lu gimana, Misha, tentang terhadap adegan-adegan yang semi hot gitu? Balik lagi ke orangnya. Kalau dia nggak nyaman, ya nggak usah ngelakuin. Tapi setiap orang kan punya
prinsip. Setiap orang punya prinsip yang berbeda-beda. Kalau emang bisa being professional about it, then it's fine. Cuman sometimes you just cannot tell your heart to say no. The heart wants what it wants, right? Yes. Jadi adegan kayak begitu, nggak mungkin lo nggak pakai perasaan. Kalau nggak lo jadinya dilihat sama penonton juga, ih kok kayaknya maksa banget. Misalkan ciumannya lidahnya kemana-mana pas begitu gini basah banget gitu kayak kan jelek gitu. Tapi kalau pakai rasa ngalir aja kan seperti biasa. Agak berat tapi asal bisa diajak ngobrol, bisa didiskusiin dulu sebelum ngelakuin adegannya, aman-aman aja. Cuma kalau nanti ditanyain ke depannya gue ditawarin lagi, ada adegan semi panas lagi nggak? Bang, gua nggak deh. Gitu. Oke. Tadi kan lu sempat mention you fell in love with this person, lawan main lu kan ya. But are you single yourself? If you are, how do you enjoy your solitude alone but not lonely? Lonely itu pasti akan ada. Seminggu sekali kadang-kadang suka berasa lonely. Cuman hebatnya manusia itu adalah semua tuh balik lagi ke mindset. Kalau mindset lu bilang lu lonely, ya lu berasa lonely. Cuman you never alone because you have God. So, gua sih nikmatin banget kesendirian gua. Karena setelah gua ngeliat big picture-nya, Nadine sama Marcel udah nikah, udah punya anak. Gua belum. Nah, terus yang jagain orang tua siapa? Gua jadinya. Bilang, ya udah orang tua masih hidup, masih bisa diajakin ngobrol, masih bisa jalan, bersyukurlah di situ gue mulai. Jadi gue nggak mikirin singlenya, cuma gue lebih mikirin tugas gue nih sekarang apa sebagai Nisha di umur gue yang segini. Udah jagain orang tua, dan semua orang mungkin banyak yang bilang orang tua mana perlu dijagain, kan lu mestinya keluar dari rumah, jadi lu tinggal di rumah orang tua. Ya parah banget masih tinggal di rumah orang tua. Cuman itu opinionnya mereka. Menurut gua deket sama orang tua tuh wajib banget. Itu harus wajib banget, dan kita harus banget hormat sama orang tua. Dan buat mereka yang broken home dan segala macam, ya itu nasibnya mereka, cuma bisa diperbaikin sebenarnya. Iya. Gue setuju sih sebenarnya. Soalnya kayak gue sendiri dari keluarga yang bisa dibilang broken home. My parents are divorced. Oh, sorry man. Yeah, it's okay. I mean, are you okay? I'm totally fine, bro. I'm all good. I'm all good. Yeah. Do you need something, man? Do you need anything? Maybe I need a little. No. Just kidding. Cut. Nggak, cuman ya bisa dibilang gue dari keluarga broken home. Cuman walaupun situasinya bisa dibilang nggak ideal untuk banyak orang, walaupun relationship kita nggak sama seperti relationship orang-orang lain sama fathernya mereka, I still have that respect, dan gue tetap tetap respect the fact that dia tuh emang my dad gitu. Iya lah, father figure tuh emang selalu ada. Iya. Tapi sama nyokap? Sama nyokap deket. Nah, tinggalnya sama nyokap. Oh, iya. Berarti lebih deket sama nyokap ya? Lebih deket sama nyokap. Dari dulu lebih deket sama nyokap sih. Karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. By the way, tipe cewek lu kayak gimana sih, Misha? Dewasa nggak sih nih? Nggak dewasa banget ya? Apa? Tipe cewek lu kayak gimana? Physically or both, personality? Apa gimana? Gini, for me ya, setiap kali gue dapet pertanyaan ini gue juga selalu bingung. Karena if I wanna answer physically, pasti kayak ada certain type. Cuman justru what makes you stay itu personality mereka kan. Jadi mungkin ini lebih ke personality kali. Oke. Tapi kita harus tahu banget nih, kita laki-laki nggak mungkin banget perempuan juga sama aja. Nggak mungkin nggak ngeliat dari looknya dulu. Pasti dari situ dulu. Yes. Kenal dulu 1 hari 2 hari, oh ternyata personality-nya masuk, baru coba dilanjutin terus. Gua sih buat sekarang ya, kayak look, gua nggak mau bilang look nggak masalah, juga nggak mungkin. Maksudnya udah ada ketertarikan sendiri sama certain type gue. Kalau dia harus lebih kecil dari gue. Secara fisik ya, ini ngomongin secara fisik dulu. Dia harus lebih kecil dari gue. Kalau bisa rambutnya panjang. Kenapa rambutnya panjang? Pertanyaan yang bagus, Prince. Karena kalau rambutnya panjang, artinya dia jaga badannya dia sendiri dengan bersih. Dan rambutnya biasanya kayak gitu. Kayak misalkan gue tanya, lu pulang abis dari sini nanti bakal mandi apa nggak? Mandi apa nggak? Mandi. Nah, ada beberapa yang nggak mandi, nah itu gue nggak bisa tuh kayak gitu. Oke, hygienic ya. Hygienic. Ya. Dan kalau bisa blasteran. Tapi kalau dikasihnya dari
Tuhan Oriental juga sama aja. Pokoknya semua dari Tuhan aja. Oke. Kalau personality gue cuma minta 2 doang sih. Mungkin yang paling pertama adalah kejujuran. Tapi prioritas paling utama adalah lo tahu, lo mengenal Tuhan, lo mengerti Tuhan, lo melaksanakan apa yang Tuhan mau, dan kita mau bahas Tuhan bareng-bareng. Oke. Karena di dalam hubungan kalau nggak ada Tuhan itu nggak akan jalan sih. Nggak ngejudge ya, nggak ngejudge. It's my personal opinion ya. Iya. Kalau dalam hubungan nggak ada Tuhan, lo nggak akan jalan. Yeah. Karena kalau pas suatu nanti sama istri lo berantem, terus lo mau ngomong sama siapa, mau ngomong sama teman malu, ngomong sama sahabat malu, ngomong sama Tuhan, sama-sama doa bareng. Iya nggak Cecil? Iya nggak George? Iya. Haleluya. Haleluya. I mean, Prinsip is a safe space, dan gue setuju banget. Maksudnya, looks is what draw you in, tapi personality is what makes you stay. Gue cuma perlu dia jujur aja, that's it. Yeah. Gua nggak Communication kan? Yang penting komunikasi. Communication tuh soal bisa belajar semua. Tapi kalau kejujuran itu tuh prinsip. Asik. Kejujuran tuh prinsip. Jadi buat gua udah nggak ada toleransi kalau dia udah ketahuan bohong sekali. Mau ketahuan bohongnya kecil pun, misalkan kamu mau kemana? Oh aku mau ke ini sama ini. Oke, pas tiba-tiba di sana gua dapet WhatsApp atau ada temen, Syah, lu lagi deket sama ini ya? Iya. Ini gue lihat dia sama ini. Kamu lagi di mana? Kamu bohong sama aku. Wah, udah itu red flag banget buat gue. Iya. Oke. Interesting. What's your love language, Kak? Gue mau bilang semuanya, karena gue udah umur segini kan. Coba di rank deh dari paling atas sampai paling bawah gitu. Katanya word of affirmation gue paling pertama. Kedua, touch. Ketiga, gift. Keempat, quality time. Kelima apa? Kelima apa tadi? Touch, gifts, words of affirmation, quality time, sama acts of service. Hah? Acts of service. Oh iya, acts of service. Itu yang kelima. Iya. Gue word of affirmation, gue seneng banget bilang kayak, kamu cantik hari ini. Gitu. Oh. Cewek tuh harus. Iya. Cewek tuh harus dipuji ya. Coba kita ngomong. Coba namanya. Apa? Reina. Rena, kamu cantik dari ini. Langsung kata siapa? Enggak, tapi gue setuju sih, cewek emang harus dipuji. Kalau gue mungkin apa ya, kebalikannya. Pertama physical touch justru. Physical touch. Seberapa banyak nih physical touch yang kita omongin di sini? Wah, maksudnya gue tuh orangnya. Soalnya ngomongnya gue ambil ketawa nih. Enggak, gue tuh orangnya emang touchy aja. Physical touch gitu. Iya, enggak, emang touchy aja orangnya. I show my love through physical touch. Kayak misalnya ngobrol tuh sambil pegangan tangan, atau kayak setiap kali ketemu tuh harus peluk dulu gitu. Physical touch, baru words of affirmation. Ketiga, quality time. Keempat, acts of service. Yang kelima baru gifts. Oke. Iya. Itu orang emang harus tahu banget sih love language mereka apa. Jadi biar mereka bisa telaah sama ngebedah kayak gue sama dia, oh love language dia ke gue gimana, gue ke dia gimana, tuh beda, tuh harus tahu banget tuh, harus bisa kompromi di situ emang. Iya. Lu percaya nggak Kak sama Misha, cinta? jangan Sorry, Kak. Misha, gue lupa mulu nih. Gue pulang bentar lagi nih. Enggak ini soalnya enggak, I'm not used to it. percaya nggak sama jatuh cinta pada pandangan pertama? Yes, of course, obviously. Really? It happened to me. Oh, oke. It happened. Oke. Sama temennya Cecil? Wow, coba tuh. That was my first love. Oke. My really first love. Yeah. I mean, I've never experienced it myself, makanya kayak I don't know if it's a real thing gitu loh. It is a real thing sih. Lu nonton filmnya ini nggak? Apa Hotel Transylvania ini? Nonton. Mereka di situ sebutin namanya Zing. Zing, oh ya Zing. Ketika mereka ketemu, terus they had the Zing. Yeah. Itu sama aja kayak gitu. When you know it, you just know it aja. Kayak wah katanya klik nih sama dia gitu. Oke. But what makes you know? Energinya mereka, looksnya mereka atau gimana? Biasa energi. Awal masuk misalkan dia udah yang kayak hey guys, dianya baik, sopan santunnya ada, mannersnya ada, family value juga langsung kelihatan. Oh tadi habis nganterin nyokap apa segala macem. Jadi assess aja dulu, lihatnya dulu dia ngapain aja, ngomong apa, caranya ngomong gimana, actionnya gimana. Dari situ langsung kayak, wah kelihatannya ini cewek lucu, terus kayak diliatin terus, bukan creepy way ya, bukan kayak Iya. nggak In a gitu. loving way lah ya. Cuman kayak bener-bener ngelihat aja dia dulu seperti apa orangnya, dan ternyata oh katanya dia menarik, coba boleh deketin apa enggak ya gitu. Iya. Lu belum pernah ngasihin love at the first sight? Belum. You gonna have it then. Iya, hopefully. Ya maksudnya ada lah yang kayak gue Love at the first sight berarti juga nanti get heartbroken for the first time. Heartbroken, jujur I don't think I've been heartbroken before juga.
I don't think. Hati-hati dengan Anda berbicara. Nah, maksudnya ini gue Apa yang Anda bicara nanti terjadi. Iya, enggak, ini gue jawabnya jujur aja. I would love to be heartbroken. Enggak, gini ya. Kenapa gue bilang gitu? I would love to be heartbroken karena gue ngerasa kayak gue butuh itu. Apa butuh sakit hati? Butuh sakit hati. Lo mau sakit hati? Gue mau sakit hati. Gue kenal sama temen gue banyak nih yang bisa bikin lo sakit hati. Maksud gue tuh ini ya. Biar pengalaman belajar Biar pengalaman dan juga rata-rata yang gue lihat teman-teman gue yang sedang ngalamin sakit hati, justru mereka change themselves untuk jadi lebih baik. Ya, gitu. cuman how many times you know a guy or a girl, mereka lagi putus, mereka bukan jadi lebih baik, jadi lebih buruk. Berapa kali banyak lu denger? It's like a good mix between 50-50. Yeah. Kalau lo emang mau get heartbroken, lo harus tahu dulu nih jati diri lo seperti apa. Cara lo nanganin masalah nanti seperti apa. Solvingnya tuh udah harus ada semua di kepala lo. Jadi ketika itu terjadi, gue langsung tahu solusinya apa. Iya. But I think apa ya? Tapi getting heartbroken tuh gue baru pertama kali denger sih dari orang. Gue mau sakit hati. Semua nangis di pojokan. I think it's essential untuk character growth. Ya kan? Well, it depends sih. I mean, you can learn from any kind of aspect sih, nggak harus dari heartbroken doang. Soalnya hubungan kan juga sama temen lu juga punya hubungan. True. Pacar emang sedikit berbeda, tapi bukan dari situ doang sih belajar itu bisa dari mana aja. Baca buku juga bisa, hubungan sama temen juga bisa, menyokap juga bisa, pekerjaan juga bisa. Intinya sih paling utama lu harus tahu dulu lu punya pondasinya tuh Tuhan aja. Jadi kalau lu get heartbroken, lu larinya nggak kemana-mana, larinya ke atas dulu. Soalnya waktu zaman gue dulu, gue larinya kemana-mana, nggak ke Tuhan. Itu berantakan banget, makanya gue bilang gue nggak seneng banget sih dengan heartbroken. Tapi gue bersyukur banget semua itu terjadi, karena itu ngebuat diri gue sampai sekarang ini. Gue bisa disiplin diri, gue jadi lebih bisa nanganin masalah lebih tenang. Dan tapi masih nggak laku sih, ya gimana? Waduh, di titik ini capek nggak sih buat nyari pacar? Awalnya capek, stres. Yeah. Sekarang udah enggak sih, sekarang gue happy aja. Gue ngerasa semua itu udah pasti nanti dikasih sama Tuhan. Kalau emang dikasih tandanya, gue tinggal ngelakuin aksinya aja. Jadi dari situ tinggal nunggu reaksinya aja. Jadi harus ada aksinya juga, cuman bukan diem doang. Nyari sih enggak, tapi kalau ditanyain kayak Syah lo mau gue kenalin, oke. Syah lo mau, oke, cepet banget belum selesai jawaban, oke gitu. Sebenarnya kenalin aja nggak apa-apa, cuman biasanya tuh gue cuma bilang sama dia agamanya sama nggak gitu, sama. Itu yang paling penting ya. Itu buat gue itu nomor satu prioritas utama hidup gue itu, harus mengenal Tuhan, mau berbicara tentang Tuhan pas waktu kita udah nikah tuh harus banget. Soal ngomongin soal agama tuh nggak akan pernah ada habisnya. Iya. Jadi mungkin ini juga bisa jadi pelajaran untuk semua yang nonton ya. Kayak maksudnya ketika kalian udah serahkan diri kalian ke Tuhan itu, you don't have to fear anything gitu loh. Iyalah. Ini gue juga nggak religius banget ya, nggak resisil gitu ya. Waduh. Gue nggak religius banget, cuman what I learned from Bible study itu adalah ketika lo punya masalah dalam hidup lo seberat apapun itu, ketika lo jalan bersama Tuhan, semuanya itu pasti bakal lancar. Kalau misalkan nggak lancar, lo minta kekuatan sama Tuhan untuk bisa jadi lancar semua. Jadi balik lagi itu semua tuh ke atas. Jadi jangan bangun hubungan sama manusia dulu, bangun hubungan sama Tuhannya dulu. Karena kayak tadi gue bilang, semua yang berhubungan sama Tuhan pasti bener, nggak mungkin salah. Tapi bener-bener nyerahin diri ke Tuhan ya. Ada satu statement ini sebenarnya yang lumayan menarik. I want to know if you believe it or not. Sering banget orang suka bilang, when you break up with your best friend, it hurts more daripada you break up with your girlfriend gitu. Honestly, gue nggak pernah kejadian ya jauh sama sahabat gue. Karena sahabat tuh lebih rare daripada pacar sih menurut gue. Jadi pas waktu ada masalah antara sahabat atau pacar, pasti gue lebih pilih sahabat. Iya, mungkin itu juga. Kecuali pas waktu gue lagi bucin gue semua dia loh, dia. Dia. Cuman sahabat tuh susah banget dicari. Yang bisa dipercaya, bener-bener mengerti lo apa adanya, dan mendengarkan lo ya, cuman bukan mendengarkan lo kalau lagi punya masalah, tapi nggak perlu ngasih advice, just be there, be present, be there for him. Itu susah banget. Lo sekarang punya sahabat berapa? Setengah? 1? 2 kali? 2. Cewek cowok apa cowok-cowok?
Cewek cowok? Cewek cowok. Cewek cowok? Iya. Yang cewek? Ini? Oh. Dan dia juga sebenarnya orangnya kayak gitu. Dia nggak, setiap kali gue cerita sama dia nggak pernah ngasih gue advice. Dia bener-bener cuma di sana dengerin doang. Dan itu yang gue butuh sebenarnya. That's a good friend. Yeah, I just need that. Yeah. Emang harus butuh itu. Kita butuh support system sih dalam hidup kita. Dan nggak harus cuma satu orang doang sih. Maksudnya setahu lu nya aja. Lu harus bisa ngefilter juga dengan siapa lu berteman. Kalau emang ini orang toksik, ya udah ngapain jadiin teman. Kalau ini orang ngasih banyak yang positif, baru deketin. Belajar mengenal dia mengenal kita juga. Lama-lama jadi teman, jadi sahabatan. Lebih enak sih. Sahabat lebih enak jauh daripada punya pacar. Berarti lu setuju kan, Misha? Break up sama sahabat lebih sakit daripada break up sama pacar? Setuju. Oke. Ada pertanyaan yang lumayan menarik nih. Di umur 30 tahunan ini masih sering mengalami situationship. Sebutin angkanya. Hah? Harus banget sebutin angkanya. Masih sering mengalami situationship atau HTS, hubungan tanpa status. Misha sendiri ngalamin itu nggak? Nah, gue harus proses dulu nih caranya. Tanpa menyerang siapapun. Coba diulangin pertanyaannya. Di umur 30 tahunan ini masih sering mengalami situationship, HTS, hubungan tanpa status. Misha sendiri pernah ngalamin nggak? Definisi hubungan tanpa status menurut lo kayak gimana? Hubungan tanpa status menurut gua itu ketika kita deket sama seseorang dan kita kelakuannya udah kayak Sama Riana gitu deket sama Riana. beda. Kalau dia bener-bener kayak apa ya? Gua anggap dia sebagai kayak brother sister gitu. Padahal tadi dibilang sama gue nggak anggap dia kayak brother. Ya. Waduh, takut banget. Ini gue bridgingin lu sama dia nih. Ini namanya jadi prinsip cari jodoh. Apa tadi? Iya, basically. Bingo. Lihat Rena dulu dong, bilang kamu cantik gitu. Kamu cantik. Oke. Apa sih tadi? Lupa lagi. Ini ketika lu deket sama seseorang, ya kan? Kalian acting like boyfriend girlfriend, cuman nggak ada status ya. You don't make things official with them. Cuman kayak ya udah sehari-hari lu updatean, chat-chatan. Mungkin ada ngelakuin banyak activities together, you do stuff together, gitu. Ini menunjuk rumus banget nih, tapi gue mesti jawab ya. Tapi Gua nggak ada status. In my early 30s ya, I'm 38. Gua tuh bisa dibilang salah satu late bloomer. Late bloomer? Gua sampai umur 25, sampai ke 30, tuh gua ada lingkaran di atas gua. Malaikat banget gua. Gua baca Alkitab, pokoknya nggak bandel sama sekali. Begitu 30, gue putus dengan seseorang, itu semuanya berubah hidup gue, up and down. Jadi gue baru bandelnya di umur 30 sampai ke 34, 35, agak telat sih. Cuman untungnya di umur segitu, gue udah tahu tuh mana yang baik dan mana yang benar, mana yang boleh gue lakuin, mana yang nggak boleh gue lakuin, mana yang boleh yang gue terusin, mana yang nggak boleh gue terusin. Jadi decision makingnya untung di umur segitu bagus. Kalau gue umur 21, 22 ketemu kayak begitu masalahnya, wah hancur sih gue pasti. Mungkin berantakan banget hidup gue, nggak jelas. Oke. Yeah, is that the reason why kenapa tadi lu sebut bilang kayak gue tuh di umur ini sekarang harus explore? Explore in a good way ya. Explore in a good way, maksudnya kayak cuman gini, explore tuh wajib banget karena untuk lu cari jati diri lu sendiri. Lu kan berarti ngomongnya anak Gen Z kan berarti ini ya. Kadang tuh mereka, gue tau jati diri gue, cuma pas udah jelasin, coba lu kayak gimana emang orangnya, tapi dia nggak bisa ngejelasin, cuman ngomong doang. Tapi balik lagi itu nggak bisa dinormalisin ke semuanya ya. Pada dasarnya sih lu nya sendiri harus tahu lu tuh maunya apa, lu pengennya apa dari hidup ini. Visi misi lo kalau bisa udah mulai dibentuk deh sekarang. Kayak punya plan 5 tahun, 10 tahun ke depan kira-kira gue mau apa yang gue achieve, itu udah harus ada goals-goalsnya. Dan apa tadi pertanyaannya? Oh lupa sih. Justru gue juga lupa ya, apa tadi? HTS, hubungan tanpa status. HTS sih di situ sih? Enggak, tadi emang HTS kan yang kita bahas. Iya bener. Gue bilang apa tadi? Tadi gue nanya, that's why gue harus explore kan di umur ini. Explore in a good way. Kalau misalkan tiba along the way something went wrong, ya udah. Gue bisa belajar dari itu. Lu belajar dari itu. Itu kan emang namanya hidup, namanya grow kan. Kita harus grow dari pembelajaran. Cuman
lebih enak belajarnya tuh bukan secara tamparan keras sih. Belajarnya tuh Tapi bukannya itu cara yang paling efektif ya sebenarnya? nggak juga. Kalau Nggak. tanya gue sebenarnya nggak mau belajar dengan cara ditampar keras baru nyadar. Mendingan ya kayak gitu aja. Saya dikasih tahu sama Marcel. Marcel kan gue punya kembaran Marcel. Dia soulmate gue banget. Dia yang biasa jadi pengingat karena kan dia udah nikah duluan. Yeah. Jadi responsibility-nya dia lebih ada banyak daripada Iya, gue. iya. Dia selalu ngingetin gue terus. Ayolah Syah, keluarlah Syah, gitu, gini, lu jangan ini, pokoknya dia ngemotivasi gue terus gitu, di saat gue lagi down. Nah pas saat kita lagi down gitu, lu harus tanya sama diri lu sendiri, gue jawab sama Tuhan apa enggak ya? Kalau jauh, ya udah itu jawabannya. Gue bukannya, balik lagi ya, gue bukannya religius, cuman buat gue tuh semua tumpuan hidup kita tuh harus ke atas Harus dulu. ke atas, Jadi iya. semua jawaban atas hidup lu tuh kalau buat semua agama itu kan ada kitab sucinya. Itu kan pedoman dan sekaligus juga untuk menjadi petunjuk kita kalau misalnya kita ada masalah, baca aja Alkitab atau Al-Quran ya gitu. Iya. Tapi baca aja kitab suci untuk bisa tahu kayak lu mau dapat jawaban apa. Makanya deketin dulu hubungan tuh jangan cari manusianya, cari dulu Tuhannya. Iya. Do you believe that people can change? Maksudnya kan kenapa tadi gue bilang learning the hard way itu cara yang paling efektif tuh karena mungkin ada orang yang kita udah kasih tahu berkali-kali kayak mereka harus ganti sifatnya mereka, tapi mereka they're not changing gitu loh. Oke. Jadi kadang-kadang gue suka mikir mungkin the only way mereka bisa change themselves itu kalau misalnya mereka udah ngerasain sendiri gitu. Udah ngerasain Yeah. kayak how bad it can get gitu loh. That's the hard way. Yeah. That's the hard way. Cuman Yeah. kalau the good way, kalau emang temen itu adalah temen banget, temen pribadinya banget, mestinya sih dia dengar. Begitu dikasih tahu, emang salah ya? Iya salah. Misal lo nggak nyadar, coba deh, coba lihat lagi deh. Lo assess situationnya, ada yang salah nggak? Kalau emang salah, ya lo berubah. Kalau misalnya nggak berubah, ya udah, you have to learn it the hard way. You have to learn it the hard way. Paling kita cuma jadi bisa pengingat dan penyadarnya dia doang. Tapi kalau dia nggak mau ditolong, ya it's on him or her. Yeah, there's nothing you can do ya. Yeah. Yeah, this is also an interesting topic sih sebenarnya, kayak kalau dating style in your 30s tuh biasanya gimana sih? Soalnya kan kalau Gen Z gini ya, maksudnya yang tadi gue sempat mention juga situationship itu sering banget. Itu sering banget dilakuin sekarang, situationship, hubungan tanpa status, cuman kayak gimana ya? Ini agak kasar sih, cuman kayak istilahnya kayak banyak banget sekarang. Orang-orang tuh semakin lama semakin kesini tuh kayak nggak mau nikah. Lo bisa ngomong Sorry, yes. Sorry, itu maksudnya. Ya, semakin lama semakin kesini tuh kayak orang-orang kayak I don't think I wanna get married. Jujur, I used to think like that too. Tadinya gue mikir kayaknya gue nggak mau nikah deh, karena gue ngerasa kayak I don't believe Iyalah, in lu belum love. pernah rasanya itu cinta, lu belum merasa sakit hati, lu gimana Enggak, mau nikah? Tapi jujur itu efek karena apa ya? Mungkin gue liat keluarga gue kayak udah nggak bersama lagi. Oh, bisa jadi. Kedua orang tua gue, terus gue ngerasa kayak I don't even think that love is real gitu loh. Karena gue ngerasa kayak lama-lama juga kalau misalnya kita nikah sama seseorang, walaupun kita udah cinta sama mereka dari awal, we will grow out of it eventually kalau udah tua. Kita nggak bakal secinta sama orang itu the first time we saw them. Jadi gue dulunya mikir gitu, gue kayak yaudah deh, mendingan gue gak usah nikah aja gitu. Tapi sekarang my perception udah beda. Udah beda. Iya. Iya, baru mau gue jawab, jadi udah. Tapi boleh jawab. Nah, aja. udah. Iya. Maksudnya, gue Iya. mau bilang berarti lu udah belajar. Udah. banyak belajar, walaupun dengan umur lo yang masih muda begini, tapi lu udah belajar banyak. Soalnya banyak orang yang belajar, tapi nggak berubah. Jadi kalau lu tanya people can change. Iya. If they want to be changed. But it's not easy. It's not easy. Iya. Balik lagi ke diri lu sendiri, lu terbuka nggak sama orang lain? Lu Iya. punya masalah, lu cerita nggak sama sahabat lu? Kalau lu simpen semua sendiri, bilangnya happy cuman dalam nangis, percuma banget. Iya. Tapi waktu gue seumuran 21-22, gue juga nggak tahu main arahnya kemana. Makanya untung gue punya gue punya Alkitab, jadi tumpuan gue ke situ aja. Sampai 25, sampai 26 lah tuh bener. Terus ada yang nggak jadi bener deh. Iya. Jadi gimana tuh dating style in your 30s? Masih sama kayak kita atau? Go with the flow aja sih. Go with the flow Cuman gue lebih banyak ada rules-nya aja. Gue setiap kali deket sama perempuan, ya perempuan biasa agak kabur sih begitu gue ngomong begini. Oke, kita mau deket nih, lu suka sama gue, oke gue suka sama lu juga. Gue punya dua rules doang. Rules gue sangat simple banget. Yang paling pertama, agamanya sama kan. Iya. Yang kedua yang gue bilang tadi, kejujuran. Iya.
Itu doang udah. Gue nggak ada yang lain. Gue nggak perlu dia harus bantu shelter apa, dia harus bantu korban di pinggir jalan. Gue nggak peduli masalah itu. Itu masalah kebaikan lo. Cuman jujur itu nomor satu sih buat gue. Gue udah sangat nggak bisa toleransi namanya dibohongin, diselingkuhin, apapun itulah segala macam. Itu udah nggak bisa toleransi. Jadi ketika lo bohong tuh bisa jadi bohong sekali, bisa bohong 2 kali, bisa bohong 3 kali. It's a freaking disease, man. Iya. Jadi itu harus dibuang banget dalam hidup lo. Bilang semuanya jujur aja. Mau lo bilang gue mau pergi minum sama teman-teman laki-laki semua, bilang aja ke gue. Yang penting gue tahu. Jadi ketika mereka nggak bilang, gue langsung bilang gue udah nggak bisa ya. Kasih gue kesempatan kedua, nggak bisa. Lu udah tahu prinsip apa dari awal kita ngomongin. Itu prinsip gue udah simple banget. Jujur gue gak ngerti sih sama orang-orang yang kayak hobinya bohong gitu. Maksudnya kayak you're lying about the smallest things yang kayak gue misalnya sempet nih gue nanya ke this one girl I was close to. Gue sempet nanya ke dia. Karena dia emang orangnya pathological liar gitu kan. Nama siapa? Ada lah kayak. Gue nanya ke dia, oh tadi kamu sarapan apa? Dia bilang dia sarapannya English breakfast. Padahal dia di post temen dia sempet post story dia lagi makan breakfast. Terus bukan English breakfast. Gue kayak bingung banget. Gue kayak kenapa lu harus bohong tentang sarapan, coy? Aneh banget. Karena it's English breakfast, man. Iya, tapi it's kayak English, is not nasi goreng. Enggak, tapi that's why I believe, gue setuju banget tadi lu sempat bilang Misha, kayak maksudnya it's a habit yang kalau misalnya lu ngelakuin terus, it's gonna get worse gitu. Betul. Iya, sampai kayak hal-hal kecil kayak gitu, kayak lu sarapan apa, bisa bohong gitu kan. Ya makanya itu sebenarnya tuh karena kebiasaan aja sih. Iya. Kalau lu bisa biasain untuk jujur, lama-lama lu juga akan terbiasa. Iya. Jadi kalau lu nggak belajar dan lu nggak tahu lu bohong itu adalah hal yang biasa, kayak ngomongnya kan ada namanya white lies kan ya. White lies. Cuma still lies. Still lies, ya. Sekarang kita bakal lanjut ke games. So, nama games ini pick one. Kita harus jawab cepet. Lu mau gua? Iya. Cepet-cepetan jawab. Iya, cepet-cepetan Lu nanya gua nanya lu. Enggak, ini nanti di Rena apa Amir? Waduh. Amir siapa lagi? Oke, jadi ini kita harus pilih satu, terus kasih alasan. Kamu cantik gitu. Kamu cantik. Kamu boleh masuk sini dulu bentar nggak? Biar orang pada lihat dulu. Ini kita ngomongin siapa? Banyak yang udah lihat dia. Sini. Sini dulu. Aduh, Rena ini frame lagi. Ini baru pertama kali loh. Sini. Cuman say hi gitu. Ini kita bilang dia tadi cantik. Jadi kita sebagai laki-laki tuh harus bisa menghargai perempuan. Coba Prince bilang lagi sama dia, kamu cantik hari ini. Cantik. Ganteng banget sih kamu hari ini. Merah mukanya. Udah balik lagi. Thank you, Rena. Game siapa? Pick one. Oke, jawab cepat dan kasih alasan kenapa. Lu pick siapa? Rena. Diputusin atau mutusin? 3, 2, 1. Mutusin. Ya iyalah mutusin, gila. Masa mau diputusin? No reason ya? No reason. Next. Actually there is a reason. Yakin of course. nggak ada reason? Sakit lah kalau diputusin. Iya. Kan lu bilang kata lu mau sakit hati. Tapi ini kan pilihan. Lu kan tradisi banget kan apa tadi lu ngomong. ngomong. Gue gak akan pilih untuk diputusin. Lu nggak sama nih. Nah, ini namanya go with the flow. Gue kan udah serahkan diri gue sendiri ke Tuhan kan. Elah. Ayat kesukaan lu apa? Apa ya? John. Next. Pacaran sama cewek yang banyak temen cowoknya atau pacaran LDR beda negara? 3, 2, 1. Pacaran sama banyak kan cowoknya. Itu juga deh sama. Oke. Gue gak bisa LDR. LDR it doesn't work. Yeah, I can't juga. Yeah. Next ya. Mau kasih alasan dulu nggak? Boleh. Oh, actually itu udah alasannya sih. LDR doesn't work. Nggak bisa sih. Why do you think LDR doesn't work? Kan kayak tadi kita bilang ada 5 love language, berarti ada satu yang nggak bisa dilakuin kan, physical touch. Dan LDR tergantung dulu nih, LDR-nya kalau cuman Jakarta Bandung ya itu bukan bukan LDR ya. Ini misalkan Jakarta sama US, jadi kita tidur dia bangun, itu udah nggak mungkin banget jalan sih. Pasti dia bohong. Pasti dia bohong, bukan gua setia soalnya. Gua Aries. Waduh. Lu pernah sama LDR? Pernah. Tapi cuma 3 bulan LDR-nya. Ya elah bro, 3 bulan mah kayak cetek ayam banget. Tapi tetap aja gue nggak bisa. Tapi gitu. Cina? Nggak juga sih. Kayak gini ya. So like the first time gue pacaran sama seseorang, bukan sama dia lah. Tapi kalau gue tanya sekarang jujur ya, lu punya perasaan sama Rena apa nggak?
Ya punya. Perasaan love, of course, love as a sister. Punya perasaan sama dia nggak? Enggak. Bong, muka lu bilang iya tapi Bro, feelings itu kayak bukan feelings romantic loh. gue lagi jembatan dulu. Ya, Terus? intinya gitulah. Gue kemarin sempat LDR 3 bulan, terus ternyata it doesn't work karena gue orangnya ya itu physical touch dan pertama kali gue pacaran tuh sebenarnya gue salah. Gue kayak pacaran sama dia karena gue pengen ngerasain aja gimana pacaran gitu. I didn't actually love her. Dia yang Karena don't say that, man. Kasian banget ceweknya. iya, maksudnya apa ya? I mean, there gotta be some love in it lah. Yeah, of course, I care about her. Care is a form of love juga kan. Jadi intinya apa ya? Emang dari awal udah salah. My mindset tuh udah salah. I wanted to be with her karena gue ngerasa kayak kayaknya di antara semua everyone I'm hanging out with, kayaknya dia yang paling cocok karena dia yang menurut gue waktu itu dia yang paling berani, dia yang paling kayak extrovert juga. Umurnya sama kayak lo? Umurnya 2 tahun di bawah gue. Terus dia juga blasteran, gue kayak, lumayan juga blasteran. Udah legal belum tuh? Pas waktu itu gue juga masih 17 tahun. Lu juga belum legal, bro? Gue juga belum legal, maksudnya I was 17. So it was okay? I was 17, she was 15. Bro, what do you mean? I wasn't even legal myself. Wait. Emang boleh 17 sama 15? Kayak high school lovers. Yeah, high school lovers, like something like that. Oh iya, gue lupa sih. Udah. Yeah. It's been a while, right? It's 20 been like tahun a long gue SMA time. lagi. Ya, intinya gitulah. Tapi emang LDR tuh is not made for everyone sih sebenarnya. Yeah. Itu emang butuh mental baja banget sih untuk bisa ngelakuin itu. Next. Kita apa sih games lupa gue? Yeah, next. Partner who completes you or someone who thinks exactly like you. 3, 2, 1. Partner who thinks exactly like me. Completes. No, you don't find someone to complete you. You find God, make him complete you to get the girl from him. I agree, but I think kalau misalnya gue pacaran sama cewek yang thinks exactly like me, itu bisa clash. Bisa berantem justru. Iya, tapi bisa dikompromi. Pikirannya sama, tapi bisa dikompromi gitu jadinya. Oke. Pengennya juga ada yang soalnya kalau yang sama tuh nggak mungkin banget sama, karena dua kepala pasti berbeda. Kalau di pertanyaan ini sama, tapi Ya, secara nggak langsung aja logika nggak mungkin aja ada yang sama. oke, make sense. Tapi kalau cari yang complete you, for me, no. Kalau lu nyari kayak gitu, berarti lu mencari manusianya. Salah, bukan salah sih, nggak bener juga. Ya, antara tengah-tengah lah. Ya, middle lah. Emang pertanyaan ini susah. Emang 2 pertanyaan ini tuh seharusnya bisa dipilih dua-duanya. You know? Boleh kita ngasih pertanyaan aja nggak? Gitu? Oke, terus? Next question ya. Ditinggal karena beda prinsip atau dipertahankan tapi kehilangan diri sendiri. 3, Tuh. 2, 1. Gimana? Ditinggal karena beda prinsip atau dipertahankan tapi kehilangan diri sendiri. 3, 2, 1. Ditinggal karena si prinsip-prinsip itu. Iya, sama. Gua nggak mau kehilangan diri gue sendiri sih. Sama. Iya. Iya. Simple aja, gue nggak mau kehilangan diri sendiri. Iya. Nice. Last ya. Comforting relationship or exciting relationship. 3, 2, 1. Exciting. Comforting. Sih. Kenapa? Gue bisa jelasin, gue bisa kasih pertanyaan lu banget nih. Gue bisa jawaban banget nih. Kenapa lo comfort? Comforting relationship karena apa ya? Comforting bahasa Indonesia apa? Apa sih? Apa ya bahasa Indonesia ya? Nyaman. Nyaman. Ya nyaman. Karena jarang loh ketemu ini bisa panjang pacar nih. yang Bisa bikin 30 lu menit ngerasa sendiri nih. nyaman. Kalau lu mau cari suatu hal yang exciting tuh lu bisa dapet dari temen-temen lu. Kalau you wanna find something that's comforting itu jarang banget menurut gua ya. Kayak I just feel like it's something special and something rare. Jadi lu nggak bisa dapat comfort dari temen lu juga? Bisa, Ya, bisa kan? Cuman kalau misalnya, ya kalau gua sama temen-temen gua kan, it's not like I see them every day. Ya gua bisa kontak sama mereka setiap hari juga. Cuman kayak, Betul. it's different kalau misalnya gua beneran pacaran sama orang itu. Versus kalau gua temenan, ya of course bakal Berarti- dengan secara nggak langsung beda. Kalau pacaran lu nyarinya yang comforting. Kalau gua dikasih pilihan, gua lebih pilih comforting daripada Oke. exciting. Gue boleh ngasih jawaban tapi
terserah ya, maksudnya lo setuju apa enggak. Oke. Buat gua nyaman tuh pembunuh utama hubungan. Karena nyaman pas waktu di pacaran itu nggak boleh terjadi. Nyaman harusnya pas waktu setelah menikah, bukan pas waktu pacaran. Lo nyaman pas waktu di pacaran, lo ngelakuin salah atau dia ngelakuin salah, lo pasti akan bilang kayak udah nggak apa-apa, maafin aja deh. Karena udah ngerasa nyaman satu sama lain. Oke. Itu semua harus terjadi pas waktu di pernikahan, bro. Zaman dulu tuh nggak ada namanya pacaran. Zaman 2000 tahun lalu nggak ada namanya pacaran. Ada yang namanya langsung pernikahan. Iya, langsung. Kalau lo nyaman di pacaran, pas waktu di nikah, lo gimana? Iya. Iya. Apalagi? Dan biasanya orang, gue sih seumur hidup gue kenal kalau ada orang yang ngasih jawaban sama cewek lo gimana? Gue nyaman sih. Wah, siap-siap hati lo. Maksudnya siap-siap hubungannya kandas, siap-siap kandas. Iya. Karena nyaman biasanya nanti lama-lama ada yang bikin salah. Karena udah nyaman, jadinya takut kehilangan lah, takut nanti nyakitin lah, takut nggak mau nukain perasaannya. Jadi lu buat salah apa, udah nggak apa-apa. Hampir mirip sedikit kebucin soal kalau udah nyaman. Buat gua, perspektif gua ya. Oke. Ini pengalaman pribadi ya? Pengalaman pribadi. Setiap kali gua ngerasa nyaman, itu ngebunuh banget. Interesting. Justru gue mikirnya kayak kalau misalnya lu ketemu orang yang nyaman tuh lu bakal kayak apa ya? Just cherish. Iya, tapi bener sih. Udah pernah coba belum? Belum. Lu coba deh. Nanti ketemu sama cewek, terus lu coba berasa nyaman sama dia. Coba setahun, pasti banyak banget masalah yang lu sebenarnya ada, tapi lu nggak mau dibahas karena udah ngerasa nyaman. Tapi bukannya itu tergantung apa ya? Tergantung the person ya. Maksudnya kan beda-beda orang kan punya prinsip masing-masing kan. Betul. Iya. Tapi karena lo kan ngelakuin hubungan ini berdua kan, give and take berarti kan. Kalau lo berdua terus-terusan, lama-lama tuh jadi kebiasaan yang jelek tuh yang lo secara nggak tahu, yang misalkan saling maafin kalau lo punya salah besar, nggak apa-apa aku maafin kamu, gue punya salah besar nggak apa-apa aku juga maafin kamu. Itu jadi kebiasaan tuh, kebiasaan buruk itu bakal jadi ke bawah terus, jadi terbiasa, terbentuk di situ. Itu yang biasa terjadi. Nah ketika lo udah terjadi kayak gitu, udah susah nanti ke depannya untuk kayak kita nggak boleh lagi kayak begini. Mau muter lagi semua, coba riset lagi nggak bisa. Karena udah terbiasa. Kan semua bisa karena terbiasa. Kalau lo kebiasaannya jelek tapi lo nggak tahu, jadi terbiasa banget kan kayak begitu. Iya. Jadi you can't really grow maksudnya. Iya. Nggak tahu, ini kan prinsip. Ini pandangan gue doang soal kenyamanan sama perpacaran. Gue sih nggak mau ngerasa nyaman pacaran, gue maunya nyaman pas waktu udah nikah. Iya. Di saat itulah gue mau explore semua segala macam sama dia. Oke, jadi intinya ketika kita lagi pacaran gitu, misalnya kayak lu lagi going through pacaran stage, itu maunya yang exciting dulu. Yang penting agama sama dua ya deh. Oke, sip. Exciting tuh bisa dibuat gitu. Ya. Oke. You've been through breakups kan? Couple breakups. Iya. Can you tell me more about your recent breakup and how do you cope with it? It was brutal, brutal banget. Tapi untungnya karena gue udah umur segini kali ya, jadi pas waktu dapet masalah ini, masa iya gue balik lagi dengan solvingnya dengan kayak gue dulu, bandel lah, minum alkohol dan segala macem. Dan itu bukan gue yang dulu. Sekarang gue bisa ngelihatnya tuh langsung apa yang harus gue lakuin. Jadi daripada gue tanya kenapa gue putus, kenapa gue diputusin, gue lebih nanya kayak gimana caranya untuk bisa move on, gimana caranya untuk bisa perbaikin hubungan gue sama Tuhan. Soalnya sama manusia ini nggak jalan-jalan. Jadi coping gue adalah gue lari ke Tuhan banget sih. Itu udah jawaban paling mutlak, udah nggak bisa diapa-apain. Kalau lo nyarinya ke orang lain nggak apa-apa. Biasa gue nyari ke Marcel, cuman even Marcel pun dia bukan Tuhan bro. Dia pernah ngasih advice salah banget ke gue dan gue iyain lagi. Gara-gara dia gue putus jadinya. Jadi sebel banget sih. Jadi copingnya sih sekarang lebih ke santai, berdoa dan minta ketenangan hati. Jangan ada rasa benci dalam hati gue dan doain dia untuk dia bisa happy dengan siapapun dia sama orang lain. Pernah nggak sampai minta pertolongan profesional because of this breakup? Pernah. Dan ketemu psikologis gitu ya? It wasn't easy. Karena paling pertama tuh kita harus tahu dulu kayak gue ini punya masalah, harus ngakuin dulu diri kita sendiri. Gue ini punya masalahnya berat dan
harus diselesaiin nih. Iya. Akarnya apa? Datanglah gue ke psikolog. Iya. Psikolog ngobrol banyak, ternyata tuh akar permasalahan gue ini agak sedikit kaget sih. Gue juga pas waktu dikasih tahu akar permasalahan gue karena gue kembar. Selama 30 tahun gue hidup, itu gue tinggal bareng sama abang gue. Pas begitu kelar sama abang gue nikah, pindah rumah, dia nggak tinggal lagi bareng sama gue, itu tuh gue ada namanya anxiety separation issue. Oh. Akarnya Iya, banget iya, ya iya, ketika iya. ketemu sama psikolog. Jadi itu yang ngebuat semuanya jadi agak sedikit berantakan. Kenapa sama hubungan pacar, sama hubungan temen, sama hubungan Kayak keluarga. attachment gitu ya? Iya, jadi gue Iya, ngerasa iya. Marcel tuh soulmate gue. Iya. Dan pas waktu si dokter bilang, ini akar permasalahan kamu tuh kamu punya separation anxiety. Iya. Jadi it's not mental health, cuman Iya. karena kamu tuh bergantung banget sama Marcel, I look up to him so bad, karena dia walaupun bedanya 3 menit, man, tapi berasa kayak beda 3 tahun sekarang. Padahal kita kembar. Iya. Jadi gue pas tahu punya itu, terus gimana cara nyelesainnya? Ya dibicarain sama Marcel. Oke. Stop making him giving you the decision for you. For your life. Jadi kayak gue Yeah. harus to control my life. Yeah. Udah saatnya emang harus bisa mandiri. Cuma susah bro, 30 tahun lu gue bareng. Iya. Tidur bareng, dia muntah sebelah gue, tidur. Tidurnya selalu bareng di satu kasur? Awalnya bang bed. Oke. Akhirnya kayak kita kan makin lama makin gede. Iya. Bang bed jadi nggak memuat. Iya. Jadinya kita pesen yang king size, jadi Oke. tidur berdua. Tapi tetap di satu kasur? Maksudnya kayak side to side gitu? Awalnya satu kasur, tapi seiring jalannya umur, lama-lama butuh privasi juga dong. Iya. Akhirnya pindah kamar. Oke. Tapi tetap satu rumah. Wow, oke. Itu sampai, so basically 30 years kayak gitu? Iya. Sampai sekarang pun gue tiap hari masih teleponan sama Marcel. Tiap hari. Wow. Tiap hari. That's actually so nice, Nggak you know? pernah Yeah. lepas sekalipun. Ini kayak Yeah. nanti paling pas pulang ngetanyain kayak, lu gimana tadi podcastnya ngomongin apa aja. Jangan ngomongin aneh lu ya gitu-gitu. Udah dikasih tahu aja dari awal. Iya. Cuman itu enaknya gue punya kembaran. Nah ini menjelasin ini tuh ke orang tuh susah karena kayak kalau lu nggak kembar, lu nggak ngerti apa yang gue rasain. Iya. Karena ini tuh beneran ada ternyata. Yeah, Jadi yeah. ketika gua deket sama orang terus kayak lepas kayak rasanya susah banget ya gitu. Tapi setelah dari psikolog akhirnya dijelasin terus dibicarain, kuncinya sih itu. Talk about it. Always talk about it sampai itu udah nggak jadi isu lagi. Iya. Itu yang paling penting Iya. buat gua, yang gua pelajarin. I've always wanted to know how it feels to have a twin gitu loh. Kayak, maksudnya gue selalu mikirin kayak gimana, kayak it would be so cool kalau misalnya gue punya kembar gitu. Tapi ternyata tuh kayak, it's real ya, the connection that you guys have tuh gua bener-bener nggak bohong kayak ya. asli gitu. Waktu SD gua berasa banget kita, lo tahu Charles Xavier kan? Charles Xavier ya. Charles Xavier. X-Men. Oh iya tahu. Yang pakai Iya. Ada twin telepathy gitu nggak sih? Gue waktu SD berasa banget sama dia ada. Oh ya? Soalnya waktu gue ngerjain ujian, Iya. lagi ada ulangan gitu, tes gitu, kayak gue nanya sendiri ke otak. Ini jawabannya apa ya? Terus tiba-tiba ada munculnya B. Oh ya B. Dan jawaban gue sama Marcel sama persis blek-blekan sama. Jadi dokter, gurunya bilang kayak, wah ini nyontek kayak kalian berdua, kok jawabannya sama persis. Bilang, oh beda ruangan gimana caranya sama persis, gimana? Sorry miss, twin telepathy miss. Gitu. Mereka ada yang percaya, cuman itu cuman one time thing doang. Ah. Gue bilang, lu ngerasa lu ngejawab apa yang buat gue nggak sih? Iya. Ya gue ada dikit sih, ada dikit doang. Itu cuman one time thing doang sih. Sekali itu doang udah kejadian, habis itu Terus nggak pernah kejadian lagi? ada lagi pas waktu dia kecelakaan mobil. Oh. Jam 2 pagi, biasanya tuh gue nggak pernah ngangkat telepon jam 2 pagi, Yeah. udah tidur, terus apalagi nomornya nomor warga, gue nggak tahu lagi siapa tuh. Iya. Tiba-tiba, ini siapa sih? Tapi gue punya feeling kayak, Marcel kok belum pulang ya gitu. Terus gue coba angkat, bang, Syah, kenapa Sel? Gue kecelakaan. Wah, feeling gue bener berarti emang. Tiba-tiba dia kecelakaan di daerah Pondok Indah, mobilnya kebalik men. Cuman dia, untungnya nggak ada apa-apa sih, nggak ada baretan, nggak ada apa-apa. Tapi feeling kembar tuh emang nggak bisa dijelasin sih, susah banget. Kayak kalau orang berbondong-bondong dalam hidup ini nyari soulmate, gue udah ketemu soulmate gue sebenarnya. Cuman diambil aja sama istrinya sekarang. Tapi udah ngasih gue keponakan. Oh, nice. Oke, kira-kira apa ya? Misha yang Misha cari di umur 20-an dari pasangan itu berubah di umur 30-an nggak? Personality sih ya.
Personality iya. Tapi overall balik lagi, gue punya tumpuan yang tadi gue bilang, gue cuma punya 2 prinsip itu nggak pernah berubah, selalu sama. Yeah. Sebenarnya your principle is very simple ya. Kalau didengar langsung tuh kayak sebenarnya lu cuma butuh 2 itu. Cuman it's hard to susah untuk dilakuin loh. Execute it. Iya. Yeah. Ngomong tuh selalu gampang. Yeah. Makanya ketika kita tahu itu gampang, coba kita lakuin terus ya. Coba lu lakuin terus. Masalahnya tuh bukan pas waktu cuman hari Minggu kita datang ke gereja terus kita udah selesai. Senin sampai Sabtu tuh ujiannya. Yeah. Lu bisa komitmen sama itu dulu aja nggak? Kalau lu nggak bisa komitmen sama itu, gimana lu mau komitmen sama orang lain? Yeah, true. And you have to love yourself first, baru bisa cinta sama orang lain. I agree with that so much. Yeah. Kalau misalnya lu nggak nyaman sama diri lu sendiri, you don't love yourself and you cannot be by yourself, lu nggak bisa sama orang lain. Yeah, don't. Yeah. Yang ada cuma hurting yourself and her or him. Yeah. Karena dengan secara nggak langsung you're gonna be so attached to that person juga kan. What's your definition of love emang ya? Man, love is just something you just cannot explain, man. It's something when you see someone, see her, and then there's no word to describe how beautiful, how kind, how Yeah, gitu. that's when you know when you're in love, sih. Yeah. When you are speechless and there's no verbal to describe how you feel. That's love sih buat gue. Yeah. Beautifully said. Nice. Okay, what's your next plan after this? Maksudnya ini bisa jadi your next plan for work, ini juga bisa jadi bener-bener your next plan after this. What are you planning to do? Jujur ya, plan gue sekarang pokoknya gue taking care of my mom and dad. Karena gue tinggal di rumah sama nyokap bokap gue. Gue belajar untuk bisa mensyukuri selama mereka masih ada di bumi ini. Dan nyokap gue tuh udah sempet pernah kolaps 2 kali soalnya. Jadi gue rasa emang kelihatannya tugas gue belum dikasih nikah sampai sekarang, kelihatannya buat jagain orang tua gue dulu. Okay. Gue belajar untuk bisa nerima itu agak sedikit susah, soalnya sebelumnya selalu nanya, kenapa sih gue gagal mulu percintaan, gue nggak pernah berhasil. Padahal gue juga baik, gue juga nggak aneh-aneh, tapi kenapa gue gagal? Nah, daripada gue nanya kenapa, kayak gue bilang tadi, lebih tanyanya gimana caranya untuk gue bisa maju ke depan, untuk bisa jadi lebih baik buat diri gue sendiri. Salah satunya itu belajar accept who you are. Right. Berarti gue harus jaga orang tua, that's my duty right now. Right. Nanti untuk masa pernikahan, gue sih ngasih deadline 2 tahun lagi ya. Jadi sebelum 40 gue udah harus nikah sih. Okay. Sama kambing juga gue nikah. Hopefully everything works out. I mean, all the best. I'm wishing my best for you juga. Gue juga hoping for you for the best. Yeah. Semoga lo jatuh cinta. Semoga ya. Semoga lo juga ngerasain sakit hati. Semoga ya. dan semoga lo belajar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Amin, Dan berinspirasi, bermanfaat untuk banyak orang. Dan yang paling penting adalah lo jujur sama diri lo sendiri aja dulu. Oke, siap. Karena nama podcast ini Prinsip. Prinsip! Ya, Prinsip. Jadi prinsip hidup lo apa, Misha? You cannot wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Lo nggak bisa tunggu sampai hidup lo tuh saking kerasnya sampai lo memilih kayak gue mendingan happy aja deh. Nggak. You decide when you wanna be happy. Decide now. Be happy. Yeah. Be happy all the time. Mungkin ada up and down, cuman ya, well that's part of life. Yeah. I think after talking to you for this long, kayaknya gue juga mulai dapet nih prinsip gue kayaknya sekarang. Apa tuh? I think Habis pakai buang. Enggak, tapi this is like apa ya? Menurut gue it's very versatile. Ada 3 kata yang gue dapet sekarang. Itu freedom, disiplin, sama resilience. Ketika lu disiplin sama ketika lu ada resilience, lu akan dapatkan freedom. Gitu. Jadi yang penting you balance everything out aja. Gila sih, gue umur 20 nggak ada pemikiran kayak begini. Baru muncul di otak gue. 20 tuh gue kayak, gue buat apa ya? Gitu. Oh my tapi God. Jujur ya, era gue dulu, gue clueless banget men. Gue nggak tahu gue mau ngapain. Gue mau ngapain dengan hidup gue nggak tahu apapun. Maksudnya dengan ini ngebedain anak Gen Z zaman sekarang tuh mereka informasinya tuh banyak banget, mereka bisa dapetin cepet gitu loh. Zaman dulu boro-boro kita apa sih Friendster, Pet gitu. Karena sekarang semuanya udah ditaruh di social media. Bahkan anak-anak yang 7 tahun, adek gue yang umurnya 7 tahun dia udah bisa hafalin semua joget-jogetan TikTok itu semua udah kayak jago banget. Terus lo kasih?
Iya, kakak gua yang kasih. baik. Kakak yang luar biasa. Tapi tetap ada parent. Gak boleh pacaran, tapi TikTok boleh. Iya. Anyways, thank you so much Misha for being on my podcast. Sama-sama, makasih udah Really diundang. appreciate it. Moga-moga ini semua bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Semoga, amin. Kalau ada yang salah, maaf. Kalau ada yang benar, ya diikutin ya. Anyways, thank you guys so much for watching and I will see you guys on the next episode. Bye, Prince Natik. Prince Atik. Prince Atik. Dadah. Bye.